Rasul pun mengajarkan kepada kita sebuah doa, wala taj'al musibatana atau wala taj'al musibati fi dini atau wala taj'al musibatana fi dinina. Jarang sekali Nabi itu kalau mengakhiri majlis ya tidak membaca selain dari doa kafaratul majlis di subhanakallahumma wa bihamdika yang kita kenal. Salah satu dari doa kafaratul majlis yang jarang diperdengarkan adalah kafaratul majlis yang bunyinya para jamaah panjang, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Kemudian di penghujung dari doa tersebut ada permohonan dari Rasul, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu menimpa agama kami ya Allah. Kenapa kalau musibah itu menimpa agama seseorang sudah nih Pak, itu kerugian yang nyata nih. Seseorang kemudian naudzubillah futur nih, kendur dalam beribadah, lalu terlalu lama kendurnya akhir berubah menjadi intikas berbalik ke belakang. Lalu naudzubillah sampai pada titik nadir dia murtad meninggalkan agama Allah jamaah. Itu musibah yang terbesar yang dialami oleh seorang hamba. Kalau musibah dunia Pak, kita kembalikan kepada ayat 155 Al-Baqarah Pak. Allah katakan walana beluwannakum bisyai'in Pak. Dan sungguh akan kami benar-benar uji kalian dengan bisyai'in. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, bisyai'in itu artinya biqalilin Pak, dengan sedikit. Jangan sangat bayangin ya, di sisi Allah banjir bandang yang menimpa saudara kita di bumi Allah Sumatera 3 provinsi ini Pak, yang korbannya lebih dari 1.000 orang. 500 hilang, tidak tahu kemana ujung pangkal ceritanya nanti Pak. Itu di sisi Allah sidik Pak. Yang sedikit saja itu sudah memporak-porandakan semuanya. Bagaimana jika Allah Azza wa Jalla kemudian tumpahkan seluruh bentuk musibah untuk kita semua? Waduh, habis Pak kalau panjenengan. Yang sedikit saja bisa seperti itu impact atau dampaknya. Nas'alullah ta'ala lana walil muslimina al-afwa wal afiyata. Jadi ini jamaah sekalian, di antara unsur yang menguatkan kita kalau kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, di bagian yang walahul hamdu, Allah itu berhak untuk dipuji jamaah. Jangan pernah kemudian mencaci, menjelek-jelekkan Allah Azza wa Jalla, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Nabi, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Azza wa Jalla itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ucapan yang kita baca ini jamaah sekalian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini sebagai bentuk pengakuan kita bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha menguasai, maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bisa menghalang-halangnya. Patut direnungkan jamaah selalu menjadi cerita duka dan hikayat nestapa di negeri kita ini, negeri Konoha, negeri Wakanda Pak. Di tiap akhir tahun itu selalu saja ada musibah Pak. Selalu saja ada bencana. Sisi yang kita renungkan bersama, musibah itu seringkali datang tidak disangka-sangka dan bentuknya itu di luar nalar dan bayangan kita Pak. Toyo lagi loh Bu, air loh. Bisa kemudian meluluhlantakkan satu kota, bisa merenggut banyak nyawa hanya dengan air. Mungkin orang memprediksi nanti paling akhir tahun ada gempa, ada tsunami kan Bu. Ternyata diparingin apa Pak? Banjir bandang. Ini kuasa Allah para jamaah. Allah ingin memperlihatkan akan kuasanya. Ini loh tontonan. Bagaimana kuasanya Allah Azza wa Jal. Bagaimana lemahnya manusia. Mobil itu berserakan Pak, tidak ada harganya. Ditinggal semua oleh manusia. Apa yang dia pikirkan? Dirinya sendiri Pak. Itu musibah jamaah sekalian. Ini kalau kita hadirkan jamaah sekalian, mulai hari ini Pak, kita selalu memupuk ketauhidan kita kepada Allah. Kita yakin Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Kaitannya dengan musibah, jangan merasa kalau panjenengan sami aman. Oh, Solo aman lah, mungkin kena musibah.
Ora mungkin, sangat mungkin jamaah. Jangan pernah merasa aman dari sisi geografis. Oh ini teorinya nggak mungkin lah. Kalimantan ini kan nggak ada gunung ya, nggak mungkin nanti terjadi bencana di situ. Makanya dibuat ibu kota di sana. Secara teori manusia demikian Pak. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah niku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang-orang yang tidak punya agama, orang-orang ateis para jamaah tidak akan menemukan sudut ini. Yang menemukan siapa kita yang belajar keimanan kepada Allah. Kita pupuk dalam hati kita Allah niku maha segala-galanya. Allah maha menguasai. Allah maha bisa. Allah Azza wa Jalla menghendaki idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dengan air loh Pak, kun dadiyo. Jadi sumber bencana jamaah sekalian air tersebut. Ini dibaca jamaah sekalian, kita rangkai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan penuh keyakinan dalam hati dan menghadirkan makna-makna di antaranya seperti apa yang tadi kita pelajari bersama para jamaah dan para pemirsa. Nabi SAW mengatakan keutamaannya kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Keutamaannya seperti pahala orang yang memerdekakan budak. Di antara pahala orang yang memerdekakan budak, kersanipun kula panjenengan sami paham nggih, apa sih keutamaannya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, man a'taqa raqabatan muslimatan, siapa yang memerdekakan budak muslim, a'taqallahu ta'ala bikulli udwin minhu udwan minan nar. Allah akan bebaskan setiap organ tubuhnya ya, dari siksa api neraka. Perhatikan ya, Nabi mengatakan siapa yang memerdekakan budak ya, setiap anggota tubuh orang yang memerdekakan budak tadi itu akan Allah selamatkan dari siksa api neraka. Lisannya, matanya, lubang hidungnya, lubang telinganya, jantungnya, livernya dan seterusnya Pak. Hanya dengan membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan buatan kaleng-kaleng para jamaah, buatan sembarangan niki kata Nabi, keutamaannya itu bukan hanya sekedar memerdekakan, membebaskan budak ingkang biasa, mboten. Nabi mengatakan min waladi Ismail. Budak tersebut adalah budak terbaik, budak pilihan dari anak keturunan Ismail. Mengapa disebutkan di sini keturunan anak Ismail jamaah sekalian? Di antara maknanya yang pertama menunjukkan tentang keutamaan Nabi Ismail. Kemudian jamaah sekalian menunjukkan kenapa kok anak keturunan Ismail, karena orang Arab di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada yang lainnya. Selama mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah budak. Budak yang paling terbaik itu adalah budak dari kalangan Arab. Kenapa Arab? Karena Arab itu adalah anak keturunan Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wa atamut taslim. Ini juga menunjukkan para jamaah sekalian bahwasanya manusia niku memang bertingkat-tingkat nggih, kalau bahasa orang itu berkasta-kasta Pak, sesuai dengan garis keturunannya. Ada memang orang-orang yang memiliki nasab atau garis keturunan itu orang-orang yang kata mereka berdarah biru Pak. Kalau seandainya orang yang memiliki nasab mulia, dia itu betul-betul bertakwa kepada Allah. Dia dzun nasab, orang yang punya nasab. Kemudian dia muslim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, jama'a bainal husnayain. Orang yang seperti ini Pak, dia mengumpulkan dua kebaikan sekaligus. Satu kebaikan, dia memiliki nasab yang mulia, di antaranya orang keturunan Arab Pak.
Kemudian yang kedua, dia adalah muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang Pak, tidak semua keturunan Arab, mohon maaf ya Abu Bakar Pak. Sayang tidak semua keturunan Arab niku seperti Umar, ada yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Sehingga semuanya itu dikembalikan kepada nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takwa meskipun dia bukan orang keturunan Arab, siapapun yang takwa meskipun dia dari kalangan orang biasa, bukan orang yang punya nasab, itulah yang akram indallah, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran sekaligus kesimpulan jamaah sekalian untuk majelis kita, hadis yang kelima, bab zikir dan doa pada pagi hari ini. Yang pertama jamaah sekalian, kita sama-sama belajar tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap zikir yang dibaca itu pasti ada keutamaannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalaupun tidak ada secara khusus tentang fadilah keutamaan zikir-zikir tertentu, ya kita kembalikan kepada makna umum saja, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Pak, ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Sudah cukup Pak. Dengan kita mengingat Allah, Allah pasti ingat kepada kita semua. Kemudian kesimpulan sekaligus pelajaran yang kedua, kita belajar salah satu dari zikir yang memiliki keutamaan di sisi Allah adalah zikir membaca kalimat tahlil. Membaca zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam redaksi hadis yang kita baca, pahalanya seperti membebaskan pinten budak Pak kalau mau? 4 budak dari anak keturunan Ismail. Dalam riwayat yang lain, kalau kita bacanya jamaah sekalian dalam sehari, angkanya kita apa? Jumlahnya kita perbanyak sampai 100 kali. Ya, Nabi SAW menjanjikan untuk kita semua beberapa penghargaan, beberapa pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, kanat lahu adla asyra riqab, dia seperti memerdekakan 100 budak. Kami ulangi, memerdekakan 10 budak. Yang tadi 4 ya, niki tambah 6 Pak. Tadi saya pinten? 10 Pak. Kalau kita bacanya berapa kali kalau mau? 100 kali Pak dalam sehari. Hanya itu mboten, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dicatat untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Kemudian dihapuskan untuknya 100 kejelekan yang pernah dia lakukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan min yaumi. Plus yang keempat, dia mendapatkan proteksi perlindungan dari Allah agar tidak diganggu oleh setan. Menawi kesel nggih sedasa mawon mboten napa-napa buat dawa men to Mas 100 iki. Menawi kuat nggih 100 Pak. Pahalane pun tambah melih nggih. Yang tadinya 4 jadi 6. Nggih, kemudian dihapuskan 100 kejelekan, dicatat pinten kebaikan Pak? 100 kebaikan juga, mendapatkan perlindungan dari setan. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, kita belajar bersama tuntunan dalam kita berzikir. Mari kita berzikir niku semangatnya dibangun di atas semangat, di atas tuntunan. Nggih, menawi angkanipun nggih 10 nggih 10, menawi angkanipun 100 nggih 100, menawi mboten dibatasi nggih berarti dikembalikan kepada bahwa zikir itu tidak terbatas. Ampun digawe-gawe, pokoknya kowe kudu zikir yuk 1111 yuk 1111. Piye carane ngitunge niku nggih? Nek luput nggih baleni melih Pak niku. Kangelen to nggih. Nggih, jangan kita persulit diri kita dengan jumlah-jumlah yang memang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukupkan diri kita dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Termasuk kalau kalimat tahlil yang mendapatkan keutamaan seperti keutamaan memerdekakan 4 budak, itu dibaca 10 kali. Lalu yang terakhir para jamaah, kita sama-sama belajar bahwa
Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada orang-orang yang memang Allah muliakan. Di antara yang Allah muliakan adalah anak keturunan Ismail, orang-orang Arab. Nggih, dadosipun yang boten saged Pak nggih kita itu anti Arab. Wong nabi kita itu tiang pundi, Pak? Tiang Arab. Al-Qur'an dan hadis yang menjadi pedoman kita dalam hidup dan beragama berbahasa apa, Pak? Berbahasa apa niku? Berbahasa Arab. Nggih, semuanya serba Arab. Kalau dikatakan Arab itu pasti semuanya baik, boten Pak, tidak. Manusia pasti ada cacatnya, pasti ada sisi kurangnya. Tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa Arab di sisi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kemuliaan. Demikian jamaah untuk yang kita kaji dan pelajari bersama di majelis kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kembali melalui seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia agar senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, membimbing kita selalu dalam bimbingan kebenaran Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan nasib yang terindah, husnul khatimah, memasukkan kita semua serta segenap orang-orang yang kita cinta ke surga Allah Subhanahu wa taala yang paling indah dan istimewa, Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya mujibas sairin, amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Monggo ditutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa tanuwan jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.